Eh, pada kali ini kita melanjutkan pada pertemuan sebelumnya. Sebenarnya saya mau tanya dulu, di pertemuan sebelumnya yang tentang pewarisan, masih banyak yang kurang mengerti atau bagaimana? Ya, bagaimana kemarin materinya kemarin yang tentang pewarisan, masih banyak yang kurang mengerti? Sedikit, Pak. Sedikit, sedikit gimana? Karena kemarin tugasnya masih banyak sekali yang belum kumpul itu yang tentang pewarisan. Sudah, saya. Iya, maksudnya hanya sebagian kecil yang sudah kumpul, yang lainnya masih banyak yang belum, ya. Nggak mengerti, Kak, Pak. Ya, Agak makanya bingung. yang bagian di mananya tidak dimengerti supaya bisa menjelaskan ulang lagi hari ini kalau yang masih belum dimengerti. Jelaskan semua kayaknya deh, Pak. Karena Itu dilupa kan. juga. Iya. Saya share screen pada dulu. Ya. Nah, jadi contohnya seperti ini ya. Kita fokus di sini ya di interface 1. Ini saya close dulu. Misalnya saya mempunyai sebuah kelas mobil ya. Jadi ini saya punya kelas dengan nama mobil. Mobil itu kan dia mempunyai eh, entitas ya, mempunyai properti atau entitas. Jadi entitas atau properti itu adalah ciri-ciri yang membedakan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Jadi misalnya ini mobil, apa yang membedakan mobil A dengan mobil B? Oh, yang pertama platnya ya. Jadi tiap mobil itu beda-beda platnya. Kemudian rodanya ya. Jadi mungkin ada yang sama rodanya, tapi ada juga yang beda. Kemudian warna sama ya. Jadi mungkin tiap mobil ada yang sama, ada yang beda-beda warnanya. Kemudian merek juga. Ini beberapa ya contoh saja ini entitas atau properti yang membedakan antara mobil yang satu dengan mobil yang lain. Jadi ini namanya entitas atau properti. Ya, ini propertinya dari sebuah objek. Nah, kemudian metode atau perilakunya, ya ada beberapa metode yang saya buat atau perilaku. Yang pertama itu adalah metode info, ya. Jadi ketika kita membuat objek mobil dengan membuat objek mobil kemudian kita panggil ini fungsi atau metode info, maka perintah ini akan dijalankan. Ya. Apa ya? Yang pertama, kita cetak nomor platnya dari sini. Kita cetak nomor rodanya, ya berapa nilainya nanti ini itu kita cetak di sini. Nah, cuma ini kan belum ada nilainya. Nilainya nanti kita masukkan kalau kita buat objeknya, ya. Nah, kemudian ada perilaku maju. Jadi kalau saya bilang suruh objeknya untuk maju, maka nanti akan dicetak mobil maju. Kalau saya perintahkan mobilnya mundur, maka akan dicetak mobil mundur. Ya, kalau saya perintahkan berhenti, maka akan dicetak mobil berhenti. Nah, sebagai contoh, ya, sini ini saya hapus dulu ini. Ini ya, bukan ini mainnya. Yang ini.
Nah, sekarang di method main ya, jadi di method main ini yang kita nanti tempat kita untuk membuat objeknya atau biasa kita sebut sebagai lupa istilahnya. Pokoknya di sini di method main-nya nanti di sini kita buat objeknya ya. Nah, ini belum masuk di pewarisan ya, masih di objek mobil ya, masih di objek mobil ini. Nah, supaya ini kan belum ada di sini, belum ada yang namanya metode construct ya. Jadi kalau metode construct itu ketika kita buat objeknya langsung kita tentukan nilai-nilai dari propertinya ya. Nah, ini kan belum, maka kalau ini kita buat objeknya kita tulis harus manual. Misalnya mobil, apa nama objeknya, misalnya mobil 1 ya, new mobil, nah seperti ini. Nah, ini baru kita buat objek mobilnya. Ini belum ada ini nilainya plat, nilainya roda, nilainya warna, nilainya merek ya, belum ada nilainya ini. Sehingga ketika saya misalnya panggil metode info ya, mobil 1 titik info, kalau saya run, nah lihat nilainya semua 0 ya. Nah, lihat ini nilainya semua 0 karena saya belum tentukan nilainya. Jadi kalau mau kasih masuk nilainya, kita tulis misalnya mobil 1 apa platnya ya, misalnya platnya DD 123, mobil 1 kemudian apa warnanya, misalnya merah, mobil 1 titik rodanya, misalnya rodanya ada 4, kemudian apalagi yang belum, merek sudah, warna sudah semua ya, plat, warna, roda, mereknya belum, misalnya mereknya Toyota. Nah, jika saya jalankan ini, baru ada nilainya. Ini kalau kita tidak menggunakan metode konstruktor, kita harus masukkan satu-satu seperti ini. Supaya memudahkan ya, jadi begitu kita buat objeknya seperti ini, langsung kita bisa masukkan nilainya berapa, tidak usah kita tulis satu-satu seperti ini. Caranya kita buat yang namanya metode construct. Jadi metode construct itu adalah metode yang memiliki nama sama dengan nama kelas. Nah, lihat nama kelasnya mobil, berarti nama metodenya juga harus mobil. Ya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini namanya metode construct. Yang ini. Metode construct itu adalah metode yang langsung dijalankan ketika mobilnya ketika sebuah objek dibuat dari kelasnya ini. Contoh ya, di sini saya system out dulu ya. Misalnya ini adalah metode construct dari mobil. Ya. Sekarang saya jalankan. Nah, lihat, ini langsung dijalankan padahal kita tidak memanggil. Ya. Lihat di sini langsung dijalankan tadi metode construct-nya. Padahal kita tidak memanggil ya, jadi metode construct itu otomatis dijalankan. Otomatis dijalankan begitu objeknya kita buat.
Ini bisa kita manfaatkan untuk mengisi nilainya ini. Misalnya saya tulis seperti ini. Ya, misalnya saya tulis. Ini saya buatkan parameter. Ya. Jadi ketika kita buat objeknya mobil, langsung kita masukkan nanti parameternya, apa platnya, apa rodanya, apa warnanya, apa mereknya. Kita tuliskan sama seperti ini. String plat. Cuma string roda. Ya. Jadi bisa sama namanya, bisa juga beda namanya, tidak masalah. Di sini saya kasih sama saja. Oke. Ya. Nah, jadi ketika nanti saya buat objeknya, langsung saya isikan nilainya plat, saya ambil dari sini, nilainya roda, saya ambil dari sini, nilainya warna, saya ambil dari sini, nilainya merek, saya ambil dari sini nanti. Jadi kita harus bedakan plat ini dengan plat yang ini. Cara membedakannya bagaimana? Untuk mengakses nama plat dari properti di kelas itu kita menggunakan keyword is, ya, plat. Artinya plat ini adalah plat yang ada di propertinya. Nah, ini nanti nilainya sama dengan plat yang kita masukkan di sini. Ini, ya. Jadi nilainya nanti ini plat ya yang warna hijau teksnya ini, itu nanti nilainya sama dengan nilai yang kita masukkan di sini. Plat yang ini. Oke. Nah, ini saya lakukan sama seperti ini. Roda, kemudian warna, kemudian merek, ya. Oke. Nah, jadi ketika saya membuat objeknya, ya, ketika saya membuat objeknya, ini enggak usah nih. Lagi ya, nah, lihat di sini langsung merah. Kenapa merah? Karena nah, kita lihat pesannya. Construct mobil cannot be applied to give type. Ya, kenapa? Karena di sini untuk membuat kelas mobil kita harus langsung masukkan parameternya ini yang 4. Sedangkan di sini tidak ada parameternya, berarti kita harus masukkan tadi satu-satu. Nah, yang pertama tadi apa? Ya, lihat plat. Misalnya plat DD 1234. Kemudian yang kedua adalah roda. Jumlah rodanya misalnya 4. Kemudian warna. Dan yang terakhir tadi dia minta merek, ya. Jadi kalau saya jalankan langsung, ya. Misalnya saya mau jalankan metode maju. Mobil 1 maju. Berarti di sini dijalankan tadi mobil maju. Nah, itu kalau masih yang biasa belum pewarisan. Sekarang kita masuk ke konsep pewarisannya atau inheritas. Jadi mobil ini kan banyak macamnya, ya. Misalnya ada ini kan mobil biasa, misalnya ada mobil truk, ada mobil sport, ya apalagi ada bus. Nah, itu kan semua mobil, tapi mungkin dia mempunyai atribut dan perilaku yang berbeda dari mobil biasa. Misalnya di sini saya buat
objek, ya. Saya buat objek dengan nama mobil sport. Ya. Saya extend mobil, artinya ini mobil sport ini adalah turunan. Ini adalah turunan dari kelas mobil. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya semua ya, semua properti dan metode yang ada di mobil itu akan diwariskan kepada kelas mobil sport. Nah, jadi misalnya seperti ini, plat, roda, warna merek, ini semua nanti bisa langsung dipakai di mobil sport. Ya, di anak pewarisannya, tanpa perlu kita tuliskan. Ya, contoh. Ini masih error ya. Jadi sama di sini ya. Jadi mobil sport itu sama, ada plat, warna, roda dengan merek ya. Jadi tidak ada properti tambahan. Karena tidak ada properti tambahan, saya kan bisa ambil, artinya sama dengan konstruknya di mobil. Karena sama, di sini tinggal saya panggil saja super. Artinya super ini kita memanggil konstruk ya. Kita memanggil kelas konstruk dari kelas induknya atau dari kelas mobil. Kemudian di sini ada saya tambahkan satu metode untuk khusus kelas mobil sport. Jadi metode turbo ini hanya dimiliki oleh mobil sport. Jadi kalau mobil biasa itu dia tidak ada turbonya. Ya, contoh, ini kan masih mobil biasa, mobil 1. Saya panggil mobil 1 titik turbo. Nah, ini tidak bisa karena turbo itu hanya metode yang khusus dimiliki oleh mobil sport. Nah, seperti itu. Sekarang saya buat lagi ya metode, misalnya dengan nama dari kelas mobil sport. Misalnya namanya mobil 2. Ya. Nah, di sini tetap kita harus isikan apa platnya, apa warnanya, rodanya, mereknya. Misalnya DD 111. Kemudian warnanya pink. Rodanya misalnya 4. Mereknya misalnya Lamborghini. Oke. Kita lihat di kelas mobil sport, ada tidak di sini kelas maju, kelas mundur, kelas belok? Tidak ada ya. Yang ada itu hanya di kelas kerennya. Ya, maju, mundur, berhenti, info ya. Di sini ada 3 info, maju, mundur, berhenti.
Di mobil sport ini tidak ada, tapi bisa saya gunakan. Misalnya, mobil 2 maju. Ini bisa. Kenapa? Karena sifat atau metode maju ini diwariskan di mobil sport, artinya bisa digunakan di mobil sport, walaupun saya tidak tuliskan. Coba jalankan. Nah, ini. Jadi ini tadi mobil maju yang dari sini, mobil 1. Nah, ini mobil 2 maju. Ya, mobil 2 maju, maka muncul lagi maju. Misalnya di sini saya panggil mobil 2 info, ya, sama. Oke. Ya. Jadi tadi ini mobil 1. Kemudian yang di bawahnya ini adalah objek untuk mobil 2. Nah, cuma nanti mobil 2 ini bisa saya gunakan fungsi yang turbo. Ya, kan kalau tadi di mobil 1 tidak bisa turbo. Mobil 1 ini tidak bisa turbo. Tidak bisa turbo karena dia tidak memiliki metodenya itu. Nah, tapi metode 2 dia bisa turbo. Ya, bisa ya jalankan turbo. Gitu. Nah, jadi warisan seperti itu. Jadi ketika sebuah kelas diwariskan dari kelas yang lain, maka kelas induknya ya atau super kelasnya ini jadi namanya super kelas. Kelas induknya. Semua properti dan metodenya itu bisa digunakan di kelas turunannya atau subkelasnya. Nah, tapi ingat ada yang namanya modifier, ya, modifier atau visibilitas. Yang mana? Yang ini public, private, protected, default, ya. Jadi selama dia modifiernya public dan protected, ini bisa diwariskan. Ini bisa diwariskan. Tapi ketika modifiernya private, nah itu dia tidak bisa mewariskan. Jadi bisa kita atur properti mana yang bisa diwariskan dan metode mana yang bisa diwariskan. Kalau misalnya ada properti atau metode yang tidak mau kita wariskan ke anaknya, keturunannya, nah, kasih saja akses modifier private. Nah, tidak bisa diturunkan itu, ya, tidak bisa diwariskan nanti anunya metodenya dan propertinya. Nah, ada juga default. Ya, ada juga default. Kalau default dia masih bisa diturunkan selama satu paket. Tapi kalau sudah berbeda paket, itu dia sudah tidak bisa menurunkan. Contoh, di sini saya ada kelas truck. Ya, di sini saya ada kelas truck. Nah, ini juga pewarisan dari mobil. Ini juga adalah pewarisan dari mobil. Nah, tapi ketika nanti misalnya ini error di sini. Harus pakai super. Ya. Sini saya punya thread, tapi threadnya ini dia berada di paket yang berbeda. Dia paketnya namanya interface 2, sedangkan tadi mobil dia di interface 1, nama paketnya. Misalnya di sini saya ganti jadi default. Jadi kalau default itu kita tidak tuliskan modifiernya. Ya. Misalnya yang ini, misalnya yang info, ya. Saya tidak tuliskan, saya tulis void saja seperti ini.
maka nanti truk ini dia tidak bisa menggunakan, oh ini dia punya passenger ya, misalnya ini maju, kita lihat truk ada maju, tidak ada. Jadi misalnya maju, 5 menit ya waktunya, saya percepat saja. Jadi misalnya di sini maju, saya kasih default. Saya ke mainnya truk. Ya, ini sudah ada. Nah, nanti saya tidak bisa buat metode maju. Ini saya tidak bisa menjalankan metode maju. Kenapa? Karena visibilitasnya dia adalah default, sedangkan default itu tidak bisa diwariskan kalau dia berbeda paket. Tapi kalau dia protected, dia masih bisa, walaupun berbeda paket, selama dia masih pewarisan itu masih bisa. Ya. Sekarang saya ganti protected. Oh iya, di sini kenapa tidak bisa ya? Karena ini kelas main dia tidak mewariskan. Ya. Jadi kalau mau wariskan key, kita harus tuliskan di sini di warisannya. Misalnya tadi itu, jadi dia hanya bisa diakses di sini. Saya panggil super titik maju. Ya. Kita panggil super titik maju, ini maksudnya super, dia memanggil ke kelas induknya. Bisa ya. Cuma ini muatannya 0. Kenapa muatannya 0? Kita lihat di sini di truk tadi, di sini ada tambahan. Ya. Di sini ada tambahan muatan, sedangkan tadi di mobil itu kan tidak ada muatan. Nah, ketika saya panggil konstruknya, saya kan hanya panggil super, kelas super, berarti ini hanya 4G, sedangkan harusnya ada satu lagi, yaitu muatan. Bagaimana caranya? Ya, tinggal kita tambahkan di bawahnya di sini. Di muatan dengan muatan. Ya, jadi kalau saya jalankan, ya sudah ada muatannya. Ya, waktunya tinggal 1 menit. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, ya, jadi nanti ini saya rekam, saya upload lagi ke YouTube seperti biasa. Jadi kalau masih ada yang kurang jelas, silakan diputar-putar ulang videonya, dipelajari baik-baik. Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, ya silakan WA ya. Kemarin ada beberapa temannya yang kurang mengerti bertanya, ya nggak apa-apa, nanti akan saya jawab ya. Walaupun mungkin agak tidak langsung ya. Tapi ya, kalau ada bertanyakan langsung saya bertanya. Apalagi nanti kalau ada tugasnya, langsung saya bertanya. Insya Allah saya jawab gitu, sempat. Dan saya akan sempatkan Ji, tapi mungkin ya kalau saya lihat langsung ya langsung saya jawab. Tapi kalau
Tidak saya lihat ya, saya sempat, Pi. Oke, waktunya sudah injury time. Ya. Waktunya sudah injury time. Saya rasa cukup ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, terima kasih sudah mengikuti Zoom hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.